Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti' illah wa rasuluhu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hadirin jemaah yang insyaallah yang selalu berada di dalam naungan rahmat dan hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Tak henti-hentinya kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat iman yang Islam, karunia yang teramat besar yang Allah karuniakan kepada hamba-hambanya. Semoga kita selalu termasuk yang mendapatkan hidayahnya serta berada dalam keadaan iman dan Islam hingga akhir hayat kita. Dan tentunya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat berbagai kehidupan yang masih diberikan kepada kita, sehingga pada kesempatan kali ini kita masih mendapatkan beribadah kepadanya, dapat mengingatnya serta memujinya. Pujian hanyalah layak yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Sungguh tidaklah pantas bagi manusia untuk mengharapkan pujian, tidak pantas bagi manusia untuk merasa telah berjasa, karena sungguh sejatinya segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala semesta. Pada kesempatan yang mulia ini, kami selaku khotib mengajak kepada kalian sekalian, marilah kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti senantiasa berupaya dan berusaha untuk selalu menghadirkan Allah dalam setiap situasi dan kondisi dengan cara senantiasa berzikir dan melaksanakan segala perintahnya. Takwa dalam arti kita senantiasa melibatkan Allah dalam setiap persoalan yang kita hadapi dengan cara berdoa, memohon pertolongan dan bermunajat kepadanya, sehingga akan menimbulkan ketentraman dan ketenangan dalam setiap kehidupan kita. Ya, seperti ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Quran surah Al-Imran ayat 102. Dan tentunya salawat serta salam semoga tercurahnya kepada junjungan kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berserta keluarganya dan para sahabatnya. Sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dalam khutbah yang singkat ini, mari kita merenung sejenak tentang apa yang terjadi di sekitar kita saat ini, di mana kita sering menjalani masa yang sudah berjalan selama hidup
di dunia. Sudah banyak orang yang meninggal. Tidak sedikit di antara mereka adalah saudara kita yang tiba-tiba sahabat kita meninggal dunia. Siapa saja dan kapan atau di mana saja bisa meninggal dunia. Dalam surat Qul in nafsin za'iqatul maut, setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Kematian adalah sesuatu yang pasti kita hadapi, sesuatu yang menjadi gerbang dari kehidupan dunia menuju kehidupan akhirat adalah kematian. Ma'asyiral muslimin rahimahumullah, dalam surat Al-Baqarah ayat 28 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, kaifa takfuru billahi wa kuntum amwatun fa ahyakum summa yumitu summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Artinya, bagaimana kamu beringkar kepada Allah padahal kamu tadinya itu mati, lalu Dia menghidupkan kamu, kemudian Dia mematikan kamu, lalu Dia menghidupkan kamu kembali, kemudian kepadanya lah kamu dikembalikan. Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa ayat ini menjelaskan akan kekuasaan Allah sungguh aneh yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara manusia awalnya tiada, lalu Allah menjadikannya ada di muka bumi ini. Ayat ini juga menunjukkan bahwa kita semua pasti mati dan kita semua pasti akan dibangkitkan dibangkitkan kembali setelah kematian itu. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka apa saja kewajiban kita dalam kehidupan ini sebagai persiapan diri kita sebelum menghadapi kematian. Tentunya ada banyak hal, namun setidaknya ada 3 hal yang kita bahas kesempatan yang berharga ini. Yang pertama, beramal sebaik mungkin. Orang yang beramal sebaik mungkin. Dalam surat Al-Mulk ayat 1-2 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Tabarakalladzi biyadihi mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata ilaikum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Yang pertama, Maha suci Allah yang menguasai segala kerajaan dan Dia maha kuasa atas segala sesuatu. Yang kedua, yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan Dia maha perkasa, maha pengampun. Ma'asyiral muslimin rahimahumullah, seperti apakah amalan yang terbaik itu? Salah satunya indikatornya adalah pekerjaan itu dilakukan dengan istiqomah. Dalam hadis riwayat Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, fa inna khaira al-amali admahu wa in qala. Artinya, sungguhnya sebaik-baik pekerjaan adalah yang rutin berkelanjutan, meskipun itu pun sedikit, dan beramal sebaik mungkin juga berarti bahwa pekerjaan itu kita lakukan dengan seikhlas mungkin, semaksimal mungkin, dan dengan sesempurna mungkin, baik dalam interaksi kita kepada Allah maupun kepada sesama manusia. Dalam tiap amal kita patrikan dalam diri kita bahwa itu adalah amal terakhir kita. Ma'asyiral muslimin rahimahumullah. Yang kedua, menyiapkan amal yang terus mengalir pahalanya. Di antara yang dapat kita persiapkan adalah dengan memperbanyak amal jariah, ilmu yang bermanfaat, serta mendidik anak kita menjadi anak yang soleh, yang dapat mendoakan kita kelak, sebagaimana hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an-Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala idza matan al-insan in qada anhu an qulu illa min tasalim wa sadaqin jariyah au ilmin yunfaqu bi au waladin salam yadfa'u lah. Muslimin. Apinya diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika manusia mati maka terputuslah amalnya kecuali 3 perkara, yaitu sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang selalu mendoakan orang tuanya. Hadis riwayat Muslim. Yang ketiga, berdoa agar diberikan husnul khotimah. Apakah itu husnul khotimah? Di antaranya tanda ulama husnul khotimah ialah apabila ia mengucapkan kalimat la ilaha illallah di akhir ayatnya Muhammad Rasulullah. Dalam sebuah sahih hadis sahih yang diriwayatkan oleh Abu Daud, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man kana akhiruhu kalmihi la ilaha illallah dakhala al jannah. Barang siapa yang akhir perkataannya adalah la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Indikator lainnya dari seseorang yang husnul khotimah apabila ia mengerjakan pekerjaan baik di akhir hidupnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam iza aradallahu bi abdin khairan la ilaha illallah faqala kaifa yaktafahu mauta ya Rasulullah qala yaufaku ilman salihin qabla al maut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila Allah menghendaki kebaikan kita kepada seseorang, maka Allah akan membuatnya beramal. Pada para sahabat bertanya, bagaimana membuatnya beramal? Beliau menjawab, Allah akan memberikan taufik padanya untuk melaksanakan amal soleh sebelum dia meninggal. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi. Selain berusaha dan segenap amal soleh untuk mencapai husnul khotimah, kita juga harus selalu berdoa agar Allah mewafatkan kita dalam keadaan husnul khotimah. Akhirnya semoga kita menjadi hamba Allah yang berhasil dalam mempersiapkan kehidupan kita, yang mampu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah mewujudkan kita sebagai orang-orang yang wafat dalam keadaan husnul khotimah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal zikri wal hakim wa taqabbal minkum tilawah innahu wasami'ul alim. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa li isami al muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat astaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'mati tatimmu as-solihat wa bi fadli tatanazzalu al-khairat wa al-barakat wa bi tawfiqi tatahaqqu al-maqasid wa al-ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi al-mujahidin at-tahirin. Amma ba'd, fa ya ayyuhal khadirun usikum wa iyya bi taqwallahi wa ta'adil la'allakum tuflihun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun.
وتزودوا فإن خير أزل التقوى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Ibadallah innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wal iyati al kubar wa yanhar al fahsya wal munkar wal baghi la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al azim yu'tikum wa yas'alukum min fadlihi yu'tikum wa la zikrullahi akbar. Aqimus shalah.